Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Betul. Nah itu contohnya yang sekarang tepuk tangan itu. Lanjut. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Tapi ayo ketua MUI orang ngekei kenemenen. Nah, mayan. Nah, ini, ayo yang sebelah sini siap-siap. Berani duduk di panggung, harus berani nyanggung resiko. Top, masya Allah. Ayo, lo orang gowowi. Niki Pak Jigun ini. Ini. Lanjut itu. Terus sambung. Dapat rezeki nggak dapat? Loh, dapat. Ayo itu Pak Wandi itu. Ayo masih ada waktu sana. Mayan. Ayo, lah, lanjut. Ayo terus itu. Ayo pinggir dewe. Nah, iku koncoku yo orang sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Preketek. Berharap hidup penuh bahagia selamanya. Begitu nikah jadi suami istri, ternyata bahagia hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu, dan setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, gegeran seru, omongane saru, wagu tidak lucu, sudah tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Kewen duwe putu kentekan untu yang dipasang gigi, dijak omong adep-adepan abape. Gaya kaulah harapanku bel gedes. Ya salah sendiri berharap kepada manusia. Woi, hasilnya pasti jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Nah pokoknya kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Manusia nggak bisa apa-apa kok. Maka sandaran kepada Allah mi'rad. Paham pora itu? Paham apa enggak ini? Iya belum, aku tahu. Kamu tuh terlanjur sayang sama aku. GR kok ditunggu nih bar maghrib. Mulai habis maghrib udah ngapling tempat. Aku harus di depan, aku pengen deket sama dia. Ada pesen nama panitia, pokoknya aku harus tampil di depan. Bapak ibu para jamaah rahimakumullah, kalau sandarannya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, benar-benar kuat bersandar kepada Allah, hidupnya pasti nyaman, tenang, gak ada yang namanya susah. Maka hidup ini adanya cuma dua, seneng dan seneng banget. Oke, kalau orang-orang punya prinsip hidup itu ada senang ada susah, terserah. Tapi bagi kita jangan pakai prinsip itu. Ngapain susah? Hidup itu adanya dua, senang dan senang banget. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena gini, orang kalau sandarannya kepada Allah, dia yakin segalanya atas kuasa Allah, segalanya milik Allah. Berarti kan ngerasa nggak punya apa-apa. Semuanya hanya titipan, karena hakikatnya semuanya milik Allah. Orang kalau ngerasa gini, orang kalau sadar bahwa dia nggak punya apa-apa, hidupnya nggak bakal susah. Saya ulang, tolong perhatikan sayang.
Udah nggak usah ngelihat ibu itu udah ngempet dari tadi. Nah, nyari temen, nggak apa-apa. Ya, iya, aku ngerti. Kasih jalan mau ke toilet itu. Si dalan, wong lemu biasa nguyuan. Ya Allah. Udah lihat saya. Bapak Ibu mohon maaf para jamaah, orang itu kalau sadar bahwa semuanya milik Allah, semuanya atas kuasa Allah, berarti kan nggak punya apa-apa. Dia ngerasa nggak punya apa-apa karena semuanya milik. Diulang, sadar semuanya milik, sadar kalau dirinya nggak punya apa, maka hidupnya pasti tenang. Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan, entah kehilangan harta, kehilangan duit, kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Itu yang bikin orang susah. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Ini punyaku, ini jabatanku, ini hartaku, ini duitku. Begitu hilang, susah. Karena dia merasa punya. Sedangkan orang yang sadar bahwa semuanya milik Allah, berarti dia kan nggak punya apa-apa. Ya dia nggak akan pernah merasa kehilangan apa-apa. Orang tidak gablek apa-apa. Paham apa enggak ini ya? Maaf, ini aslinya materi ngaji kita ini dalam, tapi sengaja saya ungkap, saya uraikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah difaham. Karena saya sadar yang saya hadapi ini jamaahnya cantik-cantik, tapi loh, ceramah yang mahal yang model kayak gini. Kok iya aja nih? Makannya awet. Halo? Sebab orang susah itu diantaranya merasa kehilangan. Kenapa merasa kehilangan? Ya karena dia merasa punya. Lah orang yang sadar semuanya milik Allah, berarti kan nggak punya apa-apa, yang nggak bakal ngerasa kehilangan apa-apa, maka hidupnya akan selalu tenang. Sering diuraikan oleh para penceramah itu, filosofi hidupnya tukang parkir. Tukang parkir itu paling tenang hidupnya, meskipun dia mendapatkan mobil banyak banget, mobilnya bagus-bagus, berbagai merek, mahal-mahal, mewah-mewah, dia nggak pernah sombong. Nggak pernah sombong, nggak pernah bangga. Mobilku banyak, mobilku enggak. Biasa, paling cuma ditoto, dirapikan. Begitu mobil diambil sampai habis, dia juga nggak sedih. Biasa, silahkan ambil semua, silahkan. Nggak ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli. Jangan ini, jangan, nggak ada. Tukang parkir gendeng itu namanya. Loh, sampean hidup kalau mau pakai prinsipnya itu, wah tenang hidupnya sampean. Tenang, sadar semuanya milik Allah. Punya ilmu titipan milik Allah, jangan pernah disombongkan. Orang kalau ngerasa punya ilmu pasti dia akan sombong. Keminter kata orang Jawa, merasa orang lain, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih pinter daripada orang lain, padahal ilmu bukan milik dia. Allah kalau pengen nyabut ilmunya dia gampang. Woi, dibikin pikun nyuntek semua ilmunya. Betul apa enggak? Sepinter-pinternya orang dibikin pikun sama Allah, habis ilmunya. Ditakoni kari ngoh lola. Ya sekarang masih pinter, semua pertanyaan bisa dijawab. Kayak saking pinteris, sundul langit nganti song geraji entut. Geraji angin wis umum, ini saking hebatnya kentut baru keluar tut klok, saking hebatnya. Nah coba dibikin pikun aja sama Allah, habis semua ilmunya. Gitu loh, udah makan 4 kali katanya belum dikasih sarapan. Ngising ping 5 ora cewek, entek ilmune, udah nggak usah nunggu pikun. Sepinter-pinternya orang, setiap pertanyaan bisa dia jawab. Coba tidur gak kena ditakoni apa-apa, turu wis ora kena ditakoni apa-apa. Betul gitu. Kadang punya ilmu dikit sombongnya, seakan-akan semua orang itu berada di bawah kendalinya dia, merasa pinter. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang lebih alim, ada yang lebih punya ilmu. Jangan merasa paling pinter. Pengumuman, ini penyakitnya ustadz, apalagi yang ngustad, padahal aslinya bukan ustadz tapi mengustadkan diri. Modal ilmu nggak begitu banyak, petentang, bingung nawang akeh. Lah iya toh, lah yang disampaikan salah apa ya ora bingung nawang akeh. Woi, yang merasa gagah titipan,
gagahmu gak bakal lama. Sekarang semua orang kayak mau dikuasai sama dia. Pemane sing lambene rusak, misah misuh. Ayo dikit-dikit misuh, dikit-dikit misuh. Sarape lambemu diuntir sithik karo Gusti Allah cetik ngene. Ndak iso misuh. Apa misuh kalek arek ngono. Anyel aku. Coba yang merasa gagah, berapa lama sih gagahmu? Berapa lama? Ya masih muda. Lari 10 km kuat, begitu tua nyeret. Betul? Kemudian kena stroke berat yang melaku mas gini. Ngene ngono kuwi. Loh saya sekarang muda masih bengok-bengok. Nanti jangankan bengok-bengok, saya bersin aja untuk merotoli dewe-dewe. Ayo itu yang perempuan yang ngerasa cantik, apalagi yang sok cantik, bahasa Inggrisnya the kemayu, jentat-jentit, celemar-celemer. Iya sekarang pipimu ginyur-ginyur, mindur-mindur, dodomu mentek-mentek. Ya masih muda, onderdilnya masih kuat, baut-bautnya masih kuat. Senyumnya bikin jantung berdebar. Hujan semane iki jan neratapno jantung tenan kae. Wong lanang gesem iki jeduk apa maneh lirikane medhotne kolor. Dhewe wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Iya masih muda. Coba nek wis tuwek kendo kabeh. Kowe ngatik nang ngarepe kaca. Lho nyawang ayang-ayange dhewe wedi. Iso lari ketakutan kok dipikir dalam cermin ada mak lampirnya. Lah wis kendo kabeh. Pipi ompong, pipinya kempong, giginya ompong. Coba dodo kari tenger tok ngono. Ngelembreh kabeh. Dinggoni BH mbrosot. BH dikencengi anjlok. Angkel aku ngene iki wis. Lah itu orang-orang yang suka kentir mengandalkan apa itu? Lah. Iya belum ya. Kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani dhewe tekan subuh piye. Orang ngerti sekarang itu hitungannya per menit, Saudara. Maka para jamaah bersandar itu hanya kepada Allah. Ini yang dari sisi hablum minallah. Kenapa ini penting? Orang itu kalau sandaran kepada Tuhan, sandaran kepada Allah bagus, maka nanti hubungan sosialnya juga pasti akan bagus. Ini diantara hikmah Rasulullah sebelum dimi'radkan naik ke langit tingkat 7, terus naik Sidratul Muntaha, terus naik Mustawa, naik Qaba Qausain, Rafraful Akhdar, Arsy. Itu diisrokan dulu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan horizontal dulu. Kenapa nggak langsung vertikal? Paham tak gak cak ngomongin itu ya? Ya wes, kenapa sih kok nggak langsung dinaikkan saja? Wong toh tujuannya juga mau ke sana. Kok nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha? Nggak langsung aja dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha. Kok pakai perjalanan darat horizontal menyamping minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Ini pelajaran berharga buat kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas, tapi Islam juga horizontalitas. Bukan hanya agama ketuhanan, tapi juga agama kemanusiaan. Bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau Bapak Ibu jeli, semua ibadah ritual itu pasti mengandung nilai sosial. Dan semua ibadah sosial tujuannya adalah menguatkan ritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Tak kasih contoh simpel, sederhana saja. Semua ibadah ritual yang hubungan dengan Allah itu pasti ada nilai sosialnya yang manfaat untuk sesama manusia. Sholat itu ritual, hubungan dengan Allah. Apa nilai sosialnya? Tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Orang kalau sholatnya bagus, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan jahat hilang. Berarti manfaat baik dengan siapapun. Understand? Paham gak ini? Zakat itu ibadah ritual, ibadah mahdhah, pasti ada nilai sosialnya. Kalau mendapatkan kenikmatan jangan dimakan sendiri, jangan dirasakan sendiri, bagi-bagi. Puasa itu ritual, hubungan dengan Allah. Mana nilai sosialnya? Orang berpuasa itu merasa haus, lapar, letih, lelah, capek, menderita. Nilai sosial yang didapat apa? Punya empati, punya kepekaan sosial yang tinggi, akhirnya bisa merasakan derita orang lain, sehingga suka menolong, pengen membantu. Kan ngerasa, oh kayak gini ya rasanya orang kelaparan, seperti ini ya rasanya jadi orang miskin. Understand? Ya Allah, sedikit lagi Bapak Ibu, jangan pulang sebelum doa. Sayang, mulai nunggu habis maghrib belum doa udah pulang. Sayang, ini tinggal sebentar, paling tinggal 5 menit lagi kan. Maksimal jam 11 itu udah mentok, nggak boleh melanggar. Kita harus taat aturan. Nggih, ini ada yang lebih penting. Nggih. Sebentar, iyo. Nyele lambemu dulu, jangan nyel tenan kok kae. Sebentar, kita nggak boleh melebihi jam 11. Nggak boleh. Kita harus patuh aturan. Ini saya belum sempat menyampaikan yang nasionalisme kebangsaan. Ketua Umum kapan-kapan ngundang lagi. Ini ya kalau nggak percaya cobalah, kalau mau mendatangkan penceramah survei dulu ke jamaah, apa istilahnya, voting, minta yang dihadirkan siapa. Insya Allah saya tetap ranking atas. Marketing ini. Enggak diundang ke sini, yo nyari tempat lain. Wong donya kok bingung. Ibadah sosial itu semuanya untuk menguatkan ritual. Sehingga gini, orang itu jangan cuman urusan sama Tuhan saja baik, tapi dengan sesama manusia buruk. Enggak cukup. Dengan manusia baik, dengan Tuhan buruk, enggak cukup, harus dua-duanya. Hablum minallah, hablum minan. Nah, ini kapan-kapan saya terangkan lebih detail. Sekarang ringkes saja. Tolong perhatikan. Dengan manusia baik, karo sapa wae apik, dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga. Sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, gerapiak, semana, apian, seneng tulung, dermawan, suka membantu, suka menolong, tapi nggak mau sholat, Ramadan nggak puasa. Ada apa enggak? Ada. Orangnya nggak berani masuk masjid. Di luar orangnya, doprok itu. Atau sebaliknya, sama Allah hubungannya bagus, tapi dengan sesama manusia jelek, banyak dolim kepada manusia, merugikan manusia. Nggak cukup sholat itu ya khusyuk melungker, Allah baru turun dari masjid nyuri sandal, kan berarti merugikan orang. Zikir mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada. Saya tahu orangnya pakai baju hitam. Ya nggak cukup itu, kan namanya merugikan orang. Gini loh, tolong perhatikan. Banyak hal yang urusan dengan Tuhan, tapi ketika tidak mampu mengerjakan, solusinya itu dikembalikan kepada hal yang manfaat kepada manusia. Puasa itu urusan dengan Tuhan, betul? Sampai pahalanya aja rahasia, privasi. Malaikat nggak tahu pahalanya, Nabi nggak tahu pahalanya. Tapi misalnya sekarang ada orang udah tua banget nggak kuat puasa, loh ini gantinya bukan kok istighosah, gantinya bukan zikir, tapi fidyah. Fidyah berarti beras dibagikan ke orang, dimakan, manfaat untuk manusia. Gantinya puasa kalau nggak mampu, beras. Paham? Haji urusan sama Allah. Tapi misalnya ada orang haji, dia sedang berihram, melanggar salah satu larangan ihram, ini tebusannya nggak disuruh khataman Quran, nggak disuruh zikiran, tapi dam berarti motong kambing, dagingnya dibagi-bagi, dimakan manusia, manfaat untuk manusia. Understand? Sampai puasa
itu pahalanya luar biasa. Tapi pahala puasa nggak akan diturunkan. Mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta tu'ta zakatul fitr, sampai dibayar zakat fitrah. Berarti beras dikasih ke manusia. Orang haji itu urusan dengan Allah, tapi kalau biayanya dolim kepada manusia nggak bakal diterima sama Allah. Man hajja bi haramin aw min haram, siapa yang berhaji pakai duit haram, duit hasil judi, duit hasil renten, macam-macam dipakai haji, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik, ketika dia bertalbiyah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, meskipun sambil nangis-nangis, labbaik la syarika laka labbaik, Allah menjawab, gak labbaik-labbaikan, labbaik apaan, duit haram dipakai haji, Allah nggak bakal mau nerima. Maka ada orang haji pakai duit hasil korupsi, awalnya lancar-lancar saja, tapi biayanya kan hasil korupsi, dolim kepada manusia. Awalnya lancar-lancar saja, begitu ritual lempar jumroh itu simbol ngelempar setan, ada masalah besar. Apa itu? Batu yang dipakai ngelempar itu terus balik, padahal udah dibacakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar kencang, cetak, batunya kembali. Ambil lagi, lempar lagi, Bismillahi Allahu Akbar, cetak, kembali terus. Dia penasaran, akhirnya batu diambil, dipegang, dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lah sama-sama setannya kok lempar-lemparan? Ya karena dolim kepada manusia. Nah ini waktunya udah sangat tidak memungkinkan. Sekarang ayo adik-adik, ada nggak yang mau tampil? Misalnya ada yang satu punya keahlian di bidang tilawah, oke itu mas satu sini, satu adik, oke satu sini. Nah itu satunya cewek, sini. Ayo satunya cowok, sebentar kamu nggak dipanggil, sebentar duduk dulu. Lah nanti kalau dituruti lah anak wong sanur munggah kabeh. Nanti kalau ada waktu, cepet sayang, waktunya kita terbatas. Mas operator mohon disiapkan mic kalau bisa yang wireless mas, mohon disiapkan. Ayo micnya MC sini. Saman wis selesai tugasnya, tinggal nutup tok. Udah duduk aja, ndak usah ikut-ikut. Ini majelis sekarang saya penguasanya. Izin bapak, izin sebentar dan izin sebentar. Naik sini sayang, naik sini. Dok cantik, sini. Kamu sini, duduk dulu di sini. Tolong kasih jalan ibu. Adiknya kasih jalan, nggih. Kamu pegang micnya. Kalau pegang mic, deketkan terus ke mulut. Kalau ditanya sama abah, jawabnya harus kenceng. Oke? Nah, kamu duduk sini. Duduk dulu sayang. Duduk dulu biar nggak capek. Ayo, ucapkan salam dulu ke jamaah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di sini terus, nggak usah ke bawah mic-nya. Sini terus, dekatkan ke mulut biar ngomongnya cepet. Kamu namanya siapa? Burhan. Sekolahnya kelas berapa? 6. Di SD apa di MI? MI. Kalau udah lulus MI pengen masuk ke pesantren apa enggak? Insya Allah. Kok insya Allah, cita-citanya melanjutkan sekolah kemana? Insya Allah pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren, keren. Kamu cita-citanya apa? Kalau udah gede nanti pengen jadi apa? Polisi, tentara, dokter? Dokter. Hah? Dokter. Ya udah dokter gini, kamu tuh laki-laki yang tegap. Kok dokter? Bahaya, tegap. Laki-laki itu yang gagah, tegap. Ini apa ini di saku muka ada kreseknya ini? Ini apa ini? Apa ini? Buat naruh sandal. Hah? Buat naruh sandal. Buat naruh sandal. Mana sandalnya? Di sana. Ya pakai mic. Sandalnya di mana? Ada di sana. Oh, jadi ki nggo tempat sandal. Tak pikir apa montol-montol tiba plastik resek. Lu siapa panggilannya siapa? Burhan. Pernah ikut lomba apa? Mic-nya itu taruh di sini nak. Di bawah udah ada mic-nya sendiri. Sini aja mic-nya. Udah. Burhan pernah ikut lomba apa nak? Pidato. Pernah ikut lomba pidato? Bener? Tingkat apa? Tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten? TPQ. Tingkat TPQ? Berapa TPQ itu pesertanya? Banyak. Burhan dapat juara berapa? Harapan 1. Insya Allah nanti juara 1 beneran. Amin. Yang ngajari pidato siapa? Nggak ada. Belajar sendiri. Emang bisa kamu? Bisa. Nggak ada gurunya? Ada. Nah, kan ada.
Gimana tuh ini? Kamu kesini sama siapa? Datang ke sini sama siapa? Ibu. Sama ibu. Ayahnya ikut nggak? Enggak. Kemana ayahnya? Di rumah. Ngapain di rumah nggak ikut ke sini? Nggak tahu. Oh, ayahmu turunan. Nah, sekarang berarti kamu mau pidato? Mau tampil apa? Salawat. Sholawat. Suaramu serak gitu kok mau sholawat. Emang enak suaramu? Sholawat apa? Ini pemalu ini anak ini. Mau ngacung. Kamu mau tampil sholawat apa coba? Ya asikon. Ya asyikal ya coba. Yang kenceng. Suruh sholawat kok nun. Oh, kamu mau nurul jamani badan. Mau itu? Nggak usah ditabui. Saya pengen murni, natural dulu. Pengen natural dulu. Ayo mulai. Lu kok mudah rendah nadanya? Nadanya kok jadi rendah? Tadi udah bagus tinggi nadanya. Ayo diulang. 1, 2, 3. Nurul jamali badan min wajhi syamsil huda man fadluhu ammana Mengo anbana kok andana gremeng itu namanya fadluhu kan gitu ya toh anbana gitu kok anbana. Ayo lanjut ya langsung ya asik wal mustafa abasin min airil muna ya asik wal mustafa abasin min airil muna qad raqaqa sustafa astafa wa taba wafdul hana qad raqaqa sustafa. Cukup tepuk tangan udah keren. Terus semangat, kamu belajar nanti pesantren bisa jadi dokter kamu. Oke? Nah, sholat minta hujan namanya sholat apa? Istisqa. Istisqa berarti dengerin ngaji. Gak kayak lemu kayak. Top, kasih sarung. Ini sarungnya cap mangga spesial. Ini ada Anza series. Sarungnya batik Nusantara. Makanya warnanya merah putih, boxnya ini nasionalis. Ada fotonya Abah Anza series. Fotonya comel. Gini tak kasih duit gini. Ya kamu biasanya kalau berangkat sekolah dikasih duit berapa? Kalau berangkat sekolah biasanya 5.000. 5.000. Ya udah tak kasih untuk 10 hari. Berarti kan 50. Susuk seket nggak bawa? Udah tak tambahin. Udah tak tambahin. Wes ngono tok kok. Coba kamu tadi mau pidato lebih bagus 5 juta. Belajar terus ya. Udah ini waktunya udah habis. Izin nambah 5 menit untuk adik ini ya Bapak ya. Yang tanggung jawab sampean. Ini ayo ya sama-sama pinter sayang. Kamu harus lebih kendel daripada itu. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Elisia. Alamatnya mana di sini Elisia? Alamat di sini. Jalan Tukat Baru Barat Pondok Rukun Blok J15. Oh, Blok J15. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD apa MI? MI. Nanti pengen masuk pesantren enggak? Pengen. Pesantrennya di Bali apa di Jawa? Terserah. Udah pernah ngomong sama ayahnya sama mamanya kalau mau ke pesantren? Udah? Diizinin apa enggak? Izinin. Yang izinin ayah apa mama? Dua-duanya. Bener. Kamu cita-citanya apa? Jadi ustazah daiyah. Jadi ustazah daiyah. Tepuk tangan. Keren. Udah pernah ikut lomba Pildacil? Udah. Bener? Di mana lombanya? Ya di mana
Di mana-mana. Wah, aku malah eling lagu nih Bang Haji. Di mana-mana. Keren. Udah berapa kali dapat juara? Nggak tahu. Pernah dapat juara enggak? Pernah. Juara berapa? Banyak. Loh, kok banyak? Kamu pernah dapat juara 1, 2, 3, juara berapa? Ya semua. Semua? Iya. Juara 1 pernah, juara 2 pernah, juara 3 pernah? Iya. Kayak itu loh. Ketua MUI tahu namanya Ustadz Khairon. Itu yang pakai rompi. Itu pernah juara 2 lomba dai tingkat provinsi. Tapi pesertanya cuma 2. Itu orangnya. Berarti kamu sekarang mau tampil daiyah. Ya. Bener? Judulnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ngajari siapa? Ayah. Ayah. Emang ayahmu bisa dai, bisa pidato ayahmu? Nggak tahu. Ayo coba tes, mulai. Mulai. Haji Anwar berjualan batik. Jualan apa? Batik. Jualan babi. Batik. Jualan apa? Batik. Oh, batik. Entah pikir Haji Anwar jualan babi. Batik. Yang kenceng makanya kurang deket mic-nya. Bingung aku sampean. Kenapa sih contohnya harus Haji Anwar? Haji Khairon ada. Haji Gunadi ada. Ya udah terserah. Haji Anwar jualan batik. Ibu-ibu yang menjawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Benernya bukan Haji Anwar, Haji Salam. Gitu, Haji Salam jualan batik, yang menjawab salam makin cantik. Gitu, Haji Anwar. Nah, kalau Haji Anwar jualan batik, yang keluar minta disontek. Nah, itu pantunnya begitu. Salam gitu. Nah, Haji salam gitu. Haji Salam harusnya. Udah terlanjur langsung. Assalamualaikum. Ada lagi salam. Oh, ada lagi. Ayo kayak apa? Haji Anwar jualan ikan bandeng. Saiki Haji Anwar jualan ikan bandeng. Apa Anwar emang ganteng? Wes karowan disiki. Gimana? Ayo gimana? Bapak-bapak yang menjawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Ya udah wakili aku. Lanjut sayang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Haji Anwar, yang saya hormati Bapak Ibu dan seluruh teman-teman sekalian. Mosok temanmu tuwek-tuwek ngono kae. Lanjut. Pada kesempatan ini Alicia mau bertausiah singkat yang berjudul. Yo singkat aja, nek panjang nyaingi saya. Nanti kalau panjang nyaingi saya malah dibagi 2 nanti. Singkat, waktunya harus mepet kok. Berbakti kepada kedua orang tua. Bilangin itu yang Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain yanishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan,
kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Jelas dudu bapak ya. Kita sudah membuatnya susah tidur. Miring ke kanan Sah. sah. Ke kiri sah. Apa maneh mengkurep? Terlentang Sah. sah. Apalagi tengkurap. Loh, tenan. Sengarang aku wis. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita. Wae bapak ya ora kenek. Betul. Ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. 2 tahun, Bu. Ayah, walaupun tidak melahirkan. Gak iso. Bentar dulu. Lah ya makanya kamu gini sayang, kamu intonasinya udah bagus tapi dikasih jeda. Ya kalau jamaahnya masih ger, kamu tunggu dulu. Nanti kamu Katanya ngomong. suruh cepetin. Loh gini. Iya cepetin. Nanti kamu ngomong mereka nggak denger, ngono loh sayang. Ayah, walaupun nggak kerja, lanjut. Loh, ayah walaupun nggak kerja, ayo lanjut. Ayah, Ayah ini kesana hadapnya ayah. walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Nah, dengerin ibu-ibu. Tuh, lihat suamimu. Awake sampai kaya plastik kresek. Kena lengo keletik mbelani dirimu. Ngono nggo tuku skincare dihabis-habisin duitnya. Lanjut, Nak. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Betul. Kata mbahnya Elisia, orang tua zaman dulu. Kamu pernah dibilangin mbahmu gitu? Gimana? Zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3, Betul. tapi bisa sampai 1 lusin setengah. 2 lusinnya ada. Lanjut, Nak, lanjut. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi Doraemon. Betul apa betul? Betul, nggak ada yang jadi Doraemon. Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Betul. Nah itu contohnya yang sekarang tepuk tangan itu. Lanjut. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Tapi terkadang seorang anak mau ngasih uang orang tuanya banyak mikirnya. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam sabdanya. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaannya Allah tergantung pada kemurkaannya kedua orang tua. Jamaah, oh jamaah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama membahagiakan orang tua kita. Gak ngono ae, nggak usah gini, nggak usah. Terus gitu aja. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, mengunjunginya, dan jangan lupa mendoakannya. Terakhir gitu doakan. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Tahu. Bukan pintu samping. Itu pintu birrul walidain. Bilangin mereka yang nggak tahu itu. Itu belum tahu kok pintunya surga, wong pojokannya surga aja nggak tahu. Bilangin mereka, apa itu pintu tengah? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin masuk surga tingkat VIP, surga Firdaus, maka marilah kita sama-sama membahagiakan orang tua kita. Sebelum Elisia tutup, Elisia boleh nyanyi? Boleh. Putri raja sedang tertawa, rambut
berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari lengan barat dapatkan ubi, enak dimakan sambil dipandang. Jadilah anak yang berbakti, Allah sayang, orang tua senang. Keren. Ayo penutupan. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya melihat kok. Siapa yang menyampaikan ya dilihat. Nanti hantu nanti nggak kelihatan. Ya tetap dilihat. Keren ini Bapak. Ini insya Allah bentar. Alicia ini Bapak bisa menjadi wakil provinsi Bali untuk ikut lomba dai tingkat nasional. Sudah Keren ya. Makanya iya. Ayo sekarang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi. Nah, seneng saya kalau ketemu anak-anak yang kayak gini, gak kayak anakmu. Ini anak punya potensi, keren. Terus support, titip ke mamanya, ke ayahnya, potensi yang ada di anak ini yuk kita kembangkan. Iki cara dikirim neng aku ya top anak ini. Dah kamu sekarang tak kasih tugas, salim mulai dari sana sampai sebelah sana. Salim saja, cium tangan. Nanti ya, dari sana diurut. Nanti kalau dapat duit ya rezekimu. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, aku tanggung jawab. Oke? Hah? Ya janji lah, janji. Pokoknya diurut dari sana, seret, ajak salim semua. Yang depan aja, yang belakang nggak punya duit kok. Nah, saya udah tahu. Diurut dari sana, seret sampai ke sana. Oke? Jalan, urut. Ayo nanti siap no duitnya. Ayo ketua MUI orang ngekei kenemenen. Nah, mayan. Nah, ini, ayo yang sebelah sini siap-siap. Berani duduk di panggung, harus berani nyanggung resiko. Top, masya Allah. Ayo, lo orang kowowi. Niki Pak Jigun ini. Ini. Lanjut itu. Terus sambung. Dapat rezeki nggak dapat? Dapat. Ayo itu Pak Wandi itu. Ayo masih ada waktu sana. Mayan. Ayo, lah, lanjut. Ayo terus itu. Ayo pinggir dhewe. Nah, iku koncoku yo ora ngekeki tak amuk. Itu teman saya itu. Nah, apa? Mana lagi? Udah. Sekarang ini yang pakai baju seragam muslimat. 1 2 3 4 sampai sebelah sana. Udah ini tok. Yang sana nggak ada duitnya. Ayo jalan. Ini. Terus. Ayo. Nah, masya Allah, barokah ini uang pembinaan. Uang pembinaan ini barokah. Nah, terus lanjut. Nah, terus sampingnya itu banyak duitnya itu. Itu loh yang pakai jilbab udeng-udeng itu. Nah, itu banyak duitnya. Nah, wes balik liyane gue seranek duitnya gue. Balik. Saya tahu bahwa duit sama enggak. Cair enggak? Cair. Ya. Ini jurusnya Abah supaya duitnya Abah aman. Nah, kamu dapat duit yang nyuruh kan Abah? Ya. Nah, masa aku nggak dikasih? Lo kasih lah. Kan tak kaya. Kan kalau nggak tak suruh kamu nggak dapat duit. Ya iya sih. Nah iya makanya kasih uang terima kasih ke saya. 10.000 aja. Astagfirullahaladzim. Seperti inilah gambaran perempuan. Duit kalau udah masuk ke perempuan keluarnya susah. Ini tambah 500 nih. Tak tambahi 500.000. Nih. Cepet. Tambahi 500. Sama sarungnya bawa ke sini.
Nah, tak kasih tambahan 500.000. Ini kamu loh apa? Thank you. Thank you. Ini hitung dulu kurang apa enggak? Tuh 2, 3, 4, 5. Apa? Mainan. Ya kalau nggak mau ya udah. Uang beneran mainan. Kasih ya. Nggak mau. Mau. Katanya mainan. Ini tambah. Kan cowok. Ya kasihkan ayahmu yang lagi tidur itu loh. Mana ayahnya? Mana? Itu lagi main. Oke, nanti kasihkan ayah. Ya. Ya udah, terima kasih semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah ngasih. Terima kasih semua. Kasih ya. Enak, duitnya segitu banyak kok terima. Makasih ya. Tambah didoakan. Kita doain semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Umurnya panjang, Amin. sehat selalu. Amin. Dan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enak saya ketewu dilancarkan. Ya udah sana, udah selesai. Lo nggak salim dulu sama saya. No, bingung sampai ande nih. Pinter ya, rajin ya, sukses, keren, belajar rajin. Hari saya mau lomba lagi. Ya, iya. Tepuk tangan untuk Alicia. Keren. Dah, waktunya udah habis. Mohon maaf, Pak MC ini doanya ada. Langsung kita tutup dengan doa. Ayo sama-sama tundukkan kepala Bapak Ibu para jamaah dengan ikhlas. Kita membaca basmalah 21 kali, kemudian baca suratul Fatihah. Nanti pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Apa yang menjadi hajat-hajat Bapak Ibu seluruh jamaah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, yakin diijabah oleh Allah. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua, mendoakan keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa Indonesia, mudah-mudahan dijauhkan dari bencana, mudah-mudahan dijauhkan dari balak dan musibah, mudah-mudahan Indonesia guyup rukun, damai, berdampingan dalam keberagaman, mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang susah apapun persoalannya, mudah-mudahan segera dibahagiakan. Yang sedang punya problem, semoga segera diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang kesulitan, semoga dimudahkan. Yang masih punya hutang, semoga dilunaskan. Mudah-mudahan segala urusannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini tergolong sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tergolong sebagai orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia sampai ke surga. Al-Fatihah.